teman-teman El Orlin. Kami sudah open pre-order untuk aneka legit untuk lebaran. Harga affordable loh. Kemasan vakum 4 rasa. Masuba Kojo, NKAI, Lapis Kojo, dan Masuba. Yuk panjangin listnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Kali ini saya Dwi Arel bersama tim Cowok Ekam ada di rumah produksi El Orlin. Apakah itu El Orlin? Kita akan ngobrol bincang-bincang sore ini dalam segmen bisnis. Saya didampingi dengan ownernya yang cantik, yaitu Mbak Desi Listiana. Selamat sore Mbak Desi. Selamat sore, terima kasih sudah menyempatkan hadir ke rumah produksi kami di sini. Alhamdulillah. Kita di kabupaten ya guys saat ini. Lintas kabupaten. Oh lintas. Belum ke kabupatennya? Belum. Baru lintas. Perbatasan. Oke, sebelum ngomong-ngomong tentang apakah itu El Orlin, ya. Saya mau sedikit tahu deh, Mbak Desi kegiatannya selain dari owner dari El Orlin apa tuh Mbak? Ibu rumah tangga dengan 1 orang putra dan membantu sedikit usaha suami, sedikit masuk ke usaha suami. Selebihnya fokus di bisnis rumah baking ini. Rumah baking, wah bocoran tuh rumah baking. Langsung aja kita tanya. Kalau boleh tahu, El Orlin, Yes. Apa itu Mbak? El Orlin itu saya ambil dari bahasa Yunani. Jadi artinya Dewi Keberuntungan, kemasan yang one day harapannya bisa besar nantinya insya Allah. Alhamdulillah. Kok ngomong-ngomong bisa sampai bahasa Yunani, belajar bahasa Yunani? Jadi inisiatifnya dari dulu kan sebelum akhirnya tercetus pengen punya rumah produksi ini, coba cari searching kan di internet, pengen pakai nama apa ya gitu, pengen pakai nama anak perempuan, saya nggak punya anak perempuan, pengen pakai nama anak laki-laki, kok kayaknya gagah banget gitu loh rumah produksi tapi namanya anak laki-laki. Nanti dia begini. Nah akhirnya ya? googling cari ya, oh kalau namanya ini apa ya, terus nggak tahu tiba-tiba kebuka di Google, kok ada nama Yunani, bahasanya tuh bagus. Awalnya bukan El Orlin, hanya Orlin saja. Orlin. Nah, kemudian setahun ya saya pakai nama Orlin, itu akhirnya punya ide untuk mendaftarkan hak merek dong. Nah, kemudian ditolak sama Haki karena ternyata pemakaian nama Orlin itu banyak sekali. Udah pasaran. Orlin gitu ya. Nggak ada penambahan L-nya ya. Akhirnya dikasih ide kan sama orang dinas, gimana kalau penambahan gitu. Terus waktu itu juga logonya yang saya pakai pertama pun sudah banyak dipakai. Nah akhirnya ya udah saya penambahan pakai L di depannya dan ada huruf E di belakangnya. Jadi sebenarnya kalau udah mau disambung-sambung tuh udah nggak tahu ya artinya apa. Yang penting pada saat itu ada sambungan aja namanya gitu. Dan kebetulan karena saya tuh produksinya semua banyak yang coklat ya, banyak coklat, ada coklatnya juga. Kayaknya bagus gitu. Hanya sebatas itu sih, lebih sana aja. Keren ya guys. Jadi dulu sih kami taunya Orlin aja ya, Orlin gitu. Orlin, jadi L ya, L itu all lah ya. Mungkin nama lain. L itu artinya lain bukan? Orlin yang lain. Bukan? Enggak sih, sebenarnya gini. Jadi akhirnya kenapa dikasih nama L? Awalnya itu kan gini. Karena sudah banyak yang pakai ya. Iya. Terus ada penambahan huruf, saya pikir L apa ya depannya? Tadinya mau all. Jadi semua tercakup. Semua tercakup di dalam itu. Tapi kok pasaran gitu. Didaftarin lagi ke Haki. Ada ternyata banyak juga yang pakai Orlin gitu. Nah, akhirnya ide dari dinas juga ya, dikasih masukan dari salah satu dinas yang waktu itu membimbing saya. Akhirnya pakailah nama El Orlin. Ternyata gitu guys. Iya. Jadi kalau kalian mikir kenapa nggak all, kenapa nggak al gitu, ternyata nggak lolos. Nggak lolos. Yang lolos L. Yang lolos L dan harus ada tanda kutip di atasnya karena pengaruh. Ternyata memang teman-teman buat yang nanti pada saat pengen bikin merek
dagang itu sebaiknya sih memang harus cek dulu ke haki ya, biar nggak bolak-balik kayak yang saya lakukan seperti itu. El Orlin ini produknya apa aja nih Mbak Desi? Ada banyak di dalam El Orlin, kami produksi banyak sekali ya, tapi memang kita lebih fokus ke perlegitan, perlegitan dan brownies. Dan spesifik karena kita tinggal di Lampung, kami memproduksi legit kopi dan brownies kopi seperti itu. Oke, dan aku lihat produknya itu premium ya guys. Ngelihat di depan ini produknya premium. Kalau boleh tahu nih Mbak Desi, produksinya itu tiap hari atau lebaran aja? Kalau untuk perlegitan sampai dengan hari ini hampir tiap hari kita Tiap buat. hari. Tapi masih sebatas yang open PO ya. Open PO. Order ya, guys. Order ya. Nah, sementara kalau untuk kurma coklat, kami juga ada produksi kurma coklat, premium taste dan kacang bawang ya, kacang bawang itu ada ready setiap hari. Ready setiap hari, setiap hari. guys. Jadi di sini ada kacang bawang ya. Kalau boleh tahu nih apa aja nih? Kayak kukernya apa aja nih, Mbak? Kalau cooker itu lebih ke musiman pada saat Ramadan ya. Cookernya itu ya jenis cooker yang ada lah yang biasa ya, seperti nastar, seperti salju, palm cheese, kastengel dan lain-lain lah ya, standar. Salju. Kemudian Florentine cookies dan sebagainya. Nah, itu untuk produksi di Ramadan ya. Di Ramadan. Iya. Oke, Mbak. Kalau boleh tahu untuk perizinan nih, El Orlin. Iya, perizinan alhamdulillah hampir 100% produk yang dikeluarkan oleh El Orlin sudah ada PRT, izin kesehatannya sudah ada, kemudian halal juga sudah hampir 100%. Kecuali kalau frozen food, kita juga kan ada frozen food seperti dimsum. Itu sedang OTW untuk halal. Wow. Nah, kalau Produk perizinan- baru ya? Produk baru. Kemudian kalau coklat kurma, kacang, perlegitan, hampir semua perlegitan kita sudah ada halal dan izin kesehatannya juga sudah terdaftar. Wah, Seperti itu. keren. Selain dari itu, Mbak, kira-kira nih buka untuk reseller nggak? Ya, jadi target penjualan kami pertama itu memang ke reseller. Jadi ada keuntungan 10-15%. 10-15% untuk reseller yang membantu penjualan. Jadi memang El Orlin besar dan omset selama ini cukup besar itu memang atas bantuan reseller ya. Karena kalau langsung door to door atau one by one nggak ke cover, kita nggak bisa ngambilnya. Akhirnya dapatlah ide untuk kita open reseller, dan setiap tahun reseller kita yang sudah ada tetap bertahan, alhamdulillah selalu bertambah seperti itu. Oke, selain dari reseller ya Mbak ya, kalau mau beli misalnya ada di online atau harus datang ke rumah produksi nih? Ya, rumah produksi kami ada di Perumahan Sukosari di daerah Haji Mena, Natar Lampung Selatan. Tapi bisa juga DM di Instagram kami Legit Lampung Enak, kemudian di Facebook kami El Orlin, dan bisa ke Twitter juga di El Orlin. Seperti itu. Jadi bisa. Ada. Untuk Shopee Food, untuk itu ada nggak? Shopee Food sementara belum. Kenapa? Karena belum kami nambah ke sana ya. Kalau Shopee Food itu masih, karena ini produksinya masih skala yang hanya ready coklat kurma dan kacang. Jadi sementara kami tidak pakai Shopee Food dulu. Seperti GoFood itu. gitu. Belum ya. Enggak. Tapi kalau untuk Gosen bisa guys. Gosen bisa. Aman kalau itu guys. Untuk pengiriman luar pemesanan kota juga aman. Oh, luar kota. Luar kota juga Kalau boleh bisa. tahu bisa udah sampai mana aja nih produk dari El Orlin? Beberapa produk seperti lapis kopi, legit kopi, kemudian kurma coklat. Paling jauh Bali, Sumba sudah kami jelajahi sampai ke sana. Luar kota. Oke, untuk luar kota yakin untuk nggak basi ya gitu, gimana nih Nah, jadi pengepakannya? Jadi kalau pengiriman luar kota itu memang kami lebih ke yang jauh ya, Kalau hanya Misalnya ke Bali ke gitu. Bali itu kan bisa 2 hari lah ya. Iya benar. Kami lebih pengiriman untuk jenis lapis legit yang kering. Keren. Jenis lapis legit Bangka seperti lapis kopi, lapis keju, prunes dan sebagainya. Itu kami aman karena hasil tes kami
riset ya. Kami kan riset dulu sebelum pengiriman. Di suhu ruangan sekitar kurang lebih 8 sampai 9 hari itu masih aman. Asal pengemasannya baik ya. Contohnya di wrapping dengan baik atau di vakum. Dan pengirimannya nanti kita pakai bubble wrap gitu. Jadi memang betul-betul pengiriman yang safety sekali. Ya, seperti itu. Oke, di sini aku lihat sedikit kita cross check ya guys, produk ini. Mohon maaf disingkirin, nggak kelihatan. Ini untuk legitnya aku lihat premium ya Mbak Desi. Ya, yang sekarang kita produksi yang ada di depan sekarang premium test. Kalau boleh tahu kisaran harganya sama ukuran ininya berapa nih, loyang? Ukuran loyang, produksi besarnya kami di loyang 20, tapi pada saat dia angkat nggak 20 ya, kan ada pemotongan kiri kanan ya, nanti jadinya sekitar 18. Nah, kalau yang kecil, repacking kecil, kita ada yang kemasan praktis. Jadi misalnya begini, kita kan punya box ukuran 10x20, itu dengan 4 isi 4 isi. size 4 varian. 4 varian ya. 4 varian guys. Ada masuba kojo, kemudian ada lapis kojo dan engkak ketan. Seperti itu. Jadi boleh di-mix ya boleh guys di-mix, ya. boleh di-mix. Jadi sesuai dengan pemesanan ya, by Sesuai dengan order. pemesanan, Pokoknya boleh. misalnya mau lapis kojo aja, Boleh. Mbak Desi, mau engkak ketan aja gitu. Kan bisa. kita ada varian ukuran 10x20 dan yang full bag besar itu ukuran 20x20. Kalau untuk yang 10x20 itu maksudnya separuh guys, Ya. separuh loyang Ya, gini ini ya. boxnya, Seperti ada ini. Itu kisaran harga berapa, Mbak? Kisaran harga mulai dari 130.000 sampai 350.000. Wah, kalau untuk reseller bisa di bawah dong ya? Iya, kan ada keuntungan 10 sampai 15% ya. Jangan lupa ada keuntungan 10 sampai 15% untuk reseller. Keren tuh, Seperti tuh guys. Yang di rumah yang mau tiap hari jualan Boleh, bisa boleh tuh. banget. Nah, ini untuk cookernya, Mbak. Ini ukuran berapa? Kita pakai toples size 500 gram ya. Iya, setengah kilo ya, Iya, guys. kurang lebih ya. Ini size-nya ya. Size-nya. Tapi ketika dia dimasuk, misalnya kayak nastar kan berat ya. Volumenya berat, itu hampir lah kira-kira 490-an gitu. Tapi kalau kita mengemas misalnya ring keju yang nggak nyampe sekitar 350 paling. Karena kan kalau ring keju kan ringan sekali ya, ringan. Dan gampang ini ya. Dan gampang hancur. Hancur. Betul sekali. Untuk harganya berapa ini kalau yang ini? Kalau cooker mulai dari 75.000 per toples ya. Ini kita hitungan toples ya. Mulai dari 75.000 sampai 130.000. Untuk per setengah kilonya Ya. 500 gramnya ya, Ya, guys. betul sekali. Tuh. Nah, ini aku lihat nih dari tadi, guys. Hijau, merah mata saya ngelihat kayak gini. Langsung ini semeliwet ya. Iya. Cantik Ini banget. manis-manis dan cantik ini kurma ya, Mbak Desi? Itu coklat kurma. Coklat kurma. Kurma coklat L, kita sebutnya kurma coklat L. Kurma coklat L. Iya, Jadi betul ini beratnya berapa? Beratnya kurang lebih 450 gram dengan size kemasan 350, toplesnya 350 ya. Iya. Beratnya kurang lebih 450. Jadi kalau dibilang berarti beratnya nggak sama dong per Iya. toplesnya? Iya, tidak sama. Kita mengikuti dari bentuk kurma. Kurma kan ada yang kecil, ada yang besar, dan itu kita nggak ubah sama sekali ya. Kita nggak ubah ya. Ada yang besar, beda hal dengan kalau kita bikin cookies, bisa bentuknya sama, beratnya sama per satu piecesnya. Nah kalau kurma enggak, ada yang besar, ada yang kecil ya, tergantung dapatnya kurma di dalam boxnya seperti apa. Iya, benar. Ya, guys. Dan untuk harga berapa ini? Harganya reseller di harga 45.000, reseller ya, tapi dengan syarat dan ketentuan. Kemudian kalau untuk harga ecer di harga 60.000 per satu toples. Ini ada tiap hari ya? Ready setiap hari. Ready setiap hari. Nah, di sini ada aku lihat kacang nih. Nah itu kacang. Nah, itu kacang katanya. Kacang bawang. Iya, Mbak, aku tahu, Mbak, ini kacang. Menarik ya kalau Menarik bicara- loh. Pokoknya Dari kalau tadi. membicarakan soal kacang, itu kacang. Mohon maaf, wanita suka begitu ya kan. Nah, ini kecil banget, mungil banget Ya. ini ya. Ini ukuran berapa, Mbak? 250 gram. Jadi gini, ini ada 3 kemasan. Seprapat ya. Ya, ada 3 kemasan. Karena ini kemarin kita taruh ya, titip di beberapa toko yang cukup yang ada di Bandar Lampung. Jadi memang kemasannya kemasan kecil. Jadi itu tujuan kita tuh hanya untuk yang ini tuh kita kemas
supaya orang gampang bawa kemana-mana, misalnya di kendaraan. Untuk traveling. Iya, untuk traveling cocok banget ya. Beratnya 750 gram. Tapi kalau untuk rumahan ada kemasan 500 gram sama 1000 gram ya, 1 kilo. 1 kilo. Dan itu packingnya nggak di dalam jar, tapi kita vakum. Kita vakum seperti itu. Jadi ada 3 kemasan. Jadi untuk harganya yang ini? Yang ini untuk reseller di harga 22.500. Kalau ecer sekitar 30.000. 30.000. Nah, tadi dia nyinggung sedikit untuk di toko-toko di Lampung. Wah. Ada beberapa. Ada beberapa. Kalau boleh tahu di mana aja nih? Kadang kan gini, jauh banget sih rumahnya di kabupaten gitu ya. Mohon maaf ya, kita ya yang di Bandar Lampung nih ya gitu. Di mana sih Mbak kira-kira? Sementara ada di Cobuci, tapi sekarang saya taruhnya di Kedaton ya, saya nggak tahu nih Cobucinya taruhnya di apakah hanya di Kedaton atau di tempat-tempat yang lain, atau di cabang yang lain, saya belum tahu. Nah, itu ada coklat kurma sama kacang El di sana. Kemudian ada di Samia. Kalau Samia itu yang baru dimasukin adalah kurma coklat. Kurma coklat. Dan kalau untuk lebaran biasanya kita titip di rumah madu yang di Kedaton. Nah, tugas ya. Jadi untuk yang di sekitaran Bandar Lampung ya, bisa ambil di sana gitu. Kalau untuk daerah Haji Mena, Natar bisa langsung ke rumah produksinya aja. Atau ambil di reseller ya. Oh reseller kan banyak penyebar, ada yang di Kemiling, ada di Pahoman, resellernya banyak di situ. Oke. Ini Mbak biasa. Kemungkinan untuk yang di luar sana nih, cowok ekam lovers ini untuk belajar biar bisa kayak Mbak Desi deh gitu. Gimana cara buat lapis legit dan engkak ketan yang keren banget kayak yang gini enak nih, ya. cantik guys. Ada ijo-ijo, ada yang atasnya ijo, bawahnya coklat gitu. Dan rasanya enak. Dan itu murni ya, kita nggak pakai pasta, jadi betul-betul dari pandan dan suji. Jadi memang karena saya sedikit memilih kalau makan, jadi memang saya kalau bikin sesuatu, menciptakan sesuatu, menyajikan untuk orang dan menjual, itu yang saya dulu suka. Yang dulu kira-kira saya nggak mules gitu minum makannya, baru saya jual gitu. Dan memang penggunaan pasta itu saya tidak pakai, tapi ada sebagian konsumen dong yang tapi warnanya nggak cantik, boleh dong Mbak Desi ditambah essence? Boleh, tergantung permintaan ya untuk penambahan essence. Tapi kalau yang saya sajikan biasanya saya jual, itu tidak ada penambahan essence sama sekali. Untuk yang hijau ya. Kalau yang berminat belajar kayaknya harus sama gurunya deh. Karena saya dengernya aja, karena saya bisanya cuma makan. Jadi Mbak Desi ngomong itu saya cuman bayangannya kuehnya rasanya enak enggak apa ya gitu. Apa ya sebenarnya? Ada Elorin buka kelas privat, bisa kelas privat. Kelas privat 1 sampai 2 orang maksimal ya, kalau privat 1 sampai 2 orang. Kemudian kalau kelas besarnya antara 3 sampai 5 orang. Lebih dari situ saya sudah buka kelas berikutnya. Jadi biar belajarnya tujuannya gini. Tujuan belajarnya itu kenapa sedikit jumlah siswanya, kenapa yang mau belajar itu kok dikit banget sih, nggak 30 gitu, 50 orang biar dapat uangnya banyak, nggak gitu. Karena tujuan saya adalah gini, ketika orang belajar privat dengan di sini itu harus tahu cara memilih bahan, kemudian harus tahu gimana cara mengelolanya, terus harus bisa mix antara konsumen suka yang manis atau yang enggak ya, karena pengurangan gula di legit ya, khususnya legit ya, itu saya memang dari saya belajar di beberapa tempat itu saya kurangi sekitar 30-40%. Jadi memang betul-betul dibuat low gitu. Bahkan ada jenis legit yang saya full pakai gula palem, nggak pakai gula putih. Kayaknya diajarin langsung untuk jualan agaknya. Iya betul banget. Dan dari beberapa teman-teman yang misalnya dari Masuji, dari tulang bawang, ada juga yang belajar privat, itu biasanya privat ya, 1 hari privat. Itu saya kasih ilmu mulai dari memilih bahan untuk yang premium seperti ini, mixnya dengan butter ini. Nah terus dia harus mecahin sendiri, ngocok sendiri, kemudian manggang sendiri, dan nanti packing pun saya sendiri. Jadi saya tuh lebih banyak mengawasi saja. Dan setelah selesai belajar masih ada kayak sistem coaching ya. Jadi artinya saya kasih PR, harus masih ada, berlanjut lah, masih berlanjut. Jadi kayak mereka bisa konsultasi ya selama mereka mau lah gitu.
Itu kisaran harganya berapa itu suhu? Saya kok dengernya kayaknya panjang Gemes ya, ini panjang. agaknya gitu kan. Kalau privat 1 sampai 2 orang itu di angka 1,8 sampai 2,5 juta ya. Jadi bahan-bahan dan segala macam Bahan-bahan kita ready ya? persiapkan semuanya. Itu untuk belajar apa aja tuh? Kalau yang legit basah itu ada mas bakojo, mas bakojo, lapis kojo, engka ketan dan masuba. Kalau untuk lapis bangkanya itu nanti saya kasih materi di base full kuning telur sama base untuk varian topping seperti plum, keju, itu kan base-nya satu ya. Jadi ya kalau untuk jenis legit bangka hanya base-nya saja yang diajarin. Paling nanti kita kasih bonus untuk variannya, misalnya pakai plum, di lapisan berapa plumnya dikasih gitu. Hanya 1 atau 2 jenis saja, seperti itu. Oke. Jadi untuk teman-teman yang di rumah kalau mau jadi reseller silahkan. Betul. Kalau mau belajar jadi tukang legit juga Boleh. silahkan. Nanti untuk marketing kayaknya bisa dibantu juga ya nggak Mbak Desi? Marketing, Penjualan. Sama-sama menjual. Sama-sama menjual nanti. Sama-sama menjual saja kalau itu. Luar biasa. Oke deh Mbak Desi, terima kasih nih obrolan kita sore hari ini. Terima kasih sudah hadir. Jangan kapok-kapok ya Mbak sama kami ya. Enggak dong. Ditunggu berikutnya, kedatangan berikutnya. Oke, kalau kayak gitu, saya kayak nggak yakin gitu ya kan dia kayak gitu sama saya. Tatapan matanya tuh kayak sudah lama nggak lirik-lirikan jadi gini. Mbak itu tegang. Oke, kita tutup bincang-bincang kita pada sore hari ini. Saya Dwi Arel bersama Saya Desi. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.